Gatot dan Alvin. gue sangat semangat nih ya. Udah lama banget ya Vinnya. Terakhir kali gue kayak SD terakhir kita syuting ya. Lama banget nih. Kita udah lama banget nggak ngegaruk ya. Jadi badan tuh udah banyak kurap gitu ya. Nggak digaruk-garuk. Jadi kalau digaruk kan dia tanggal tuh kan. Kalau itu dari SD terakhir. Jadi malam ini kita mau ngapain? Kita mau menggaruk bintang tamu kita. Tapi kayaknya nggak perlu digaruk nih dia. Karena dia sudah Menggatal. Jadi alasan dia datang ke gatal karena dia pengen menggatal. bukan karena menggaruk, karena pengen menggatal. Ini spesial banget. Jadi, siapa dia? Gusti. Bukan Gusti yang mahal ya. Iya, tapi yang murah ya. murah. Jangan salah, murah tuh lebih banyak orang yang suka daripada mahal. Lebih affordable. Lebih affordable. Kayak Affordable tuh apa? membership Toastmaster. Affordable. Jadi mestinya join ya. Join. Gator aja 2, membershipnya di mana aja deh. Di mana-mana gua. Di mana-mana. Di mana-mana. Tadi dengan siapa? Apa kabar? Apa kabar Mas Gusti? Iya, sehat-sehat baik. Buruk ya. Seburuk apa Gusti? Curhat dong, curhat. Seburuk apa ya? Lapar kali ya. Lapar. Lo kok bisa belum makan? Ayunda masih ada nasi. Bisa dikasih lauknya aja gitu. Lauknya aja nggak apa-apa. Karena Gusti nggak makan nasi, menjaga badan. Oh, lu menjaga badan ya? Iya, menjaga badan betul-betul. Lagi program, Pak. Nah, kenapa? Program Belum promil ya, promil. Ini tadi dari mana? Kak Gusti dari mana? Gusti. Oke, tadi tuh lagi ada acara di daerah CBD. Wow. Oh, pantasan dia nggak sanggup, lo nggak sanggup beli makan ya di situ. Makanya ini senang lapar dia. Banyak bergaya ya. Lu lebih better lu bergaya nggak makan atau dari makan tapi nggak bergaya? Bergaya dong. Oh, lu suka bergaya. Mending lapar daripada mati gaya Iya, gitu. mati gaya. Itu kan anak-anak sekarang kayak gitu. Tapi kan lu bukan generasi sekarang ya. Iya. Gue gengsi loh. Lu kelahiran berapa? 2000. Oh, 2 tahun yang silam. 2 tahun yang silam maksudnya. Berarti lu ketemu Julius Caesar ya? Iya, Pak saya itu. Pak De. Luar biasa. Tiap lebaran ketemu tuh Julius Caesar ya? Lebaran, Natal, Nyepi itu temu. Oh, lo lebaran emangnya? Itu yang mana? Lu Islam. Iya, gue Islam. Apa rukun iman ketiga apa? Iman ketiga, percaya kepada kitab suci. Wih, luar biasa. Gusti itu hafal rukun iman ketiga. Tiga Walaupun nggak sholat ya. Maksudnya sekarang lagi nggak sholat. Kalau lagi sholat gimana mau podcast kan susah dong. Tapi gue tadi mikirnya kalau dari muka-mukanya tuh kayak anime dari. Lo kalau batu akik lu dulu ikut nyembah, sempat nyembah nggak batu akik? Menurut lu pantas disembah nggak sih batu akik itu? Enggak sih, pastinya dijual aja buat jual beli. Kalau batu akik dijual lu buat bergaya lagi atau kan lu lapar nih tadi lu punya batu akik Itu lu jual tuh, duitnya lu pakai buat beli makan atau beli gaya lagi nih? Beli gaya dong tentunya. Ini era. jadi Emang lebih susah ya, emang di luar dugaan sih karena orang selera ya. kali ya. Jadi selera gaya lu gimana Gus? Yang penting ada atasan sama bawahan. Lu nya bawahan atau atasan? Kalau bawahan kan dah. Kalau bawahan kalau gini ya, kalau bawahan lu telanjang dada dong. Iya sih. Iya, kalau lu cuma pakai bawahan doang. Tapi kalau atasan lu lebih nggak sopan lagi. Lebih nggak sopan lagi. Iya. Mau kebanyakan atasan gitu ya. Ini nggak sopan ya. Karena tanpa bawahan. Iya, tanpa bawahan. Atasan itu tanpa bawahan nggak sopan. Iya. Ada bawahan. Bawahan tanpa Terlalu atasan. terekspos ya. Bawahan tanpa atasan telanjang dada. Masuk angin bentar ya. Masuk angin ya. Oh, jadi tadi ke SCBD ngapain? Oh ya, tadi ada acara vendor ya, vendor. Acara vendor. Maksudnya lo ketemu vendor. Vendor lagi bikin acara gitu, kayak bikin semacam summit gitu lah. Summit. Terus lo ikut di acara summit itu. Itu summit apa? Summit salah satu. Summit Mas. Dia kayak semacam kayak annual summit gitu. Dia ngasih tahu soal produk terbarunya sama yang paling itu ngincer hadiahnya sih sebenarnya. Oh, hadiah. Kalau ngincer hadiahnya, emang ada hadiah apa aja? Oh, tadi gue dapet
kacamata yang bisa ultraviolet gitu. Pokoknya kayak monochromic gitu. Bisa lihat orang ini ya. Enggak. Maksud gua bisa lihat orang lagi pidato, lagi speech gitu. Kalau monokrom kan maksudnya kalau bisa Berpikiran lihat negatif, tanpa ya? takut atau khawatir dengan UV gitu ya. Iya. Terus bisa lihat matahari gitu ya. Bener, terus kacamata itu ada audionya gitu. Jadi bisa sambil Bisa connect ke Spotify gitu. Iya. Bisa dengar musik sambil dengar musik gitu ya. sambil podcastnya gatal. Wih. Tias Gusti Harta, nama yang sangat menarik. Lu dipanggil apa biasanya? Tias, Gusti atau Harta nih? Mas gitu. Mas ya. Mas gitu. Mas. Mas? Mas. Enggak juga. Iya. Gimana dong? Ngebedain lo dengan mas-mas yang lain gimana? Mas. Oh, saya paling tampan gitu. Oh. Paling tampan. Maaf, paling tampan dari atas atau Dari bawah. dari samping. Parah banget dari bawah, parah banget. Maksudnya dari atas dan dari samping kan kita nggak selalu ngelihat atas dan bawah. Enggak, maksudnya Kak Gusti di atas gedung, Agung ngeliat dari bawah gitu. Lihat dari bawah ya. Jadi jangan menilai sesuatu sepotong-sepotong, harus Sepotong-sepotong, menilai harus secara keseluruhan gitu. Benar. Jadi Tias Gusti Harta ini nama yang sangat eye catching ya. Iya. Dipanggilnya Mas Tias. Iya. Iya, jadi kalau misalkan yang manggil Tias itu biasanya keluarga sama temen sampai kuliah. Sama tukang Gojek ya. Gojek zaman kuliah manggilnya Tias dong pastinya. Namanya Kan zaman kuliah ya. Jadi keluarga sama teman kuliah Itu temen dari TK sampai kuliah itu manggilnya Tias. Tias. Tapi kalau misalkan temen yang udah kerja itu Gusti, terusnya Gusti gitu. Kenapa sih nama lu Tias? Itu pertanyaan gue juga sama bapak gue sama Mungkin lu Itu apa penjelasannya? Lu sempat nanya. Tias T T, top, I Iya pakai intimate. AS Amerika Serikat. Wah, lu Amerika ya? Top, intimate. Gue Indonesia loh, gue Indonesia. Lu Indonesia. Wait, Jadi wait. kenapa namanya Tias? Setiap tahun berubah-ubah. Oh, gitu. Iya, jadi ketika gue bertanya waktu gue kelas 3 SD katanya itu pemberian kakek gue. Terus ketika gue SMP katanya Nama kakek lu siapa? Hah? Nggak tahu nama kakek gue siapa lu. Kalau nama ibu kandung? Oh tahu. Jangan tuh Hati. pribadi. Iya. Iya. SMP berubah lagi karena katanya di Solo itu banyak namanya Tias gitu. Oh, SMA berubah lagi. Di mana? maaf lu Ya? Solo. Lu Solo. Enggak sih, Boyolali. Boyolali. Oh, Boyolali. Di Solo banyak namanya Tias. Iya. Boyolali dengan Solo hubungannya apa? Deketan kayak Depok Jakarta gitu. Oh, ke Depok Jakarta. Border ya. Deketan. Solo lu nggak berniat mau jadi Itu banyak yang apa ke tembok-tembok penyembahan itu tuh dari Boyolali ke sana juga enggak? Enggak ya? ada temboknya. Ada tembok yang gue dengar tuh ada tembokin. Ya bener animisme dia nih. Bener nih. Serius? Bener. Lu gak takut ini dosa syirik gitu? Tapi di daerah situ ya Jawa, I think Jawa Tengah ke Selatan itu emang masih Animisme. masih banyak Bukan animisme, tapi masih banyak budaya yang ini ya, yang menganggap hal-hal seperti itu. kejawen lah bahasanya. Oh gitu. Di Solo tadi ya? Iya. Boyolali. Ini kalau satu suro itu ada kirap gitu ya. Jalan malam-malam tengah malam gitu. Enggak, dan dia tanpa bisu. Kayak marching gitu kan mereka. Iya. Berarti Bawa rame obor dong ya? gitu kan. Rame ya? Nanti di ujungnya dapat makanan sih gitu. Itu sih yang Yang nyiapin di ujungnya makanannya siapa? Biasanya ada panitia dari keraton. Oh yang nyiapin di Kan ujungnya. orang keraton bukan. Oh, keraton. Oh, katanya lu Abdi dalam dia. ini kan Enggak. dia punya kesamaan nama sama Gusti Bre. Oh, Gusti Bre, benar ya. Itu kan dari Solo nggak sih? Iya, ada Solo. Mampu negaraan. Gimana lu kalau ketemu orang yang namanya sama gitu? Lu Bro Gus kayak gitu. Bukan. Gus Bre gitu. lu Gusti kan kalau ketemu orang nama Gatot gimana? Lu merasa lebih Gatot dari Gatot itu atau Biasanya gue nanya segatot mana lu kayak iya, gitu. iya. Kalau lu segatot apa? Gua susah banget ya pertanyaannya ya gimana? Segatot apa? Udahlah lupakan ayo kita moving lagi ke Agusti. Tias Gusti Harta. Jadi dipanggilnya Tias ya. Gusti aja. Gusti, sekarang Gusti. Tias itu tuh TK sampai SMP dipanggil Tias. kuliah. Sampai kuliah dipanggil Tias. Tamat kuliah nggak pernah dipanggil lagi ya?
Iya. Gusti. Gusti. Ceritanya tuh ketika lagi pertama kali masuk kerja, ada perkenalan karyawan gitu kan. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang namanya Tias. Di saat itu saya berganti nama jadi Gusti. Perkenalkan. Terus ketika orang manggil Gus gitu, gue kayak siapa Gus? Bukan gue. Iya bukan gue. Gak nyadar loh, iya. Ternyata gue Gusti. Udah berubah nama. Iya. Oh udah berubah nama ya. Sudah berubah nama ya gitu. Terus sekarang kesibukan lo apa Kak? Biasa sih kerja, toastmasteran gitu ya. Sibuk itu ya? Lumayan sih. Belakang lumayan sibuk sih di Toastmaster juga. Lo di Toastmaster sekarang tuh ngapain? Sebagai apa? Sebagai apa? Kamu sekarang sebagai logistik manager. Manager guys. Manager. Maaf ya. Logistik itu ngurusin perlengkapan gitu ya? Iya. Ya kurang lebih gitu. Tapi perlu ada manajer ya? Iya. Level manajer ya yang ngurusin ya? Levelnya berat itu Pak soalnya. Berat ya. Itu lo ngapain tuh? Misalnya ngurusin logistik apa? Angkut-angkut kursi kayak. Misalnya kalau panitia logistik kan biasanya mastiin, oh besok tamunya 100 pastiin. Kursinya 100 kayak gitu. Lo kayak gitu juga atau gimana logistiknya? Lo kalau ngangkat kursi ngangkat sendiri atau dibantuin sama 100 kursi nih, ada 100 kursi, lu angkat satu-satu atau sekalian? Lihat badanku seperti ini, apakah kuat mengangkat 100 kursi enggak? Bisa pakai AI? Ya benar. Nah lo dibantuin atasan lo atau bawahan lo ngangkat kursi? Bawahan pasti sih angkat kursi. Enggak, atasan gue kemarin juga angkat kursi sih. Oh berarti lengkap. Kalau gitu tuh sopan, atasan dan bawahan. Kalau misalnya tadi bawahan doang berarti topless. Kalau atasan doang tidak sopan. Ya. Sepertinya mic kamu jatuh. Oh iya, sorry. Masuk ini dia. Oh iya. Tapi jadi bed. Itu ditempelin di sini nih. Itu ada magnetnya. Ada magnetnya. Enggak di situ. Sini ya. Di kerahnya tinggal ditempelin. Iya kan? Gitu. Oh gitu bisa. Oh iya. Pinter ya. Tias Gusti Harta. Jadi pas begitu kerja ganti nama jadi Gusti. Gusti. Tadi balik kesibukannya kan jadi logistik manager. Tuh ngapain? Belum jawab dia. Biasanya tuh kalau misalkan dari distrik ya, kayak senior district officers itu butuh sesuatu kayak bikin perlengkapan atau membeli sesuatu tuh biasanya mumi saya gitu. Kemudian terakhir kali itu gue besok mau beli ini. Bisa nggak ngubungin dirimu? Tergantung. Kan tadi ada senior district officer. Nanti ada junior district officer. Enggak, seniornya aja. Oh seniornya doang. Berarti yang selebihnya dianggap apa? tua. Jadi kalau misalnya mau pindahan rumah nih, hubungin Kak Gusti. Angkat logistik kayak gitu ya. Karena dia manajer logistik sedistrik. Jadi lo ngelayanin semua member gitu ya. Bisa. Kita tolong ya Tar. Tolong bentar sih benar. Bisa. Buat nyimpan perlengkapan podcast kita ini tinggal hubungin Kak Gusti. Logistik, ahli logistik. Kemarin tuh saya kerjanya salah satunya ini mencari hotel untuk district training dari negara-negara yang di distrik 87 kayak Malaysia, Indonesia gitu ya. Kemudian juga reservasi hotel, ngatur makanannya apa, makanan, gitu. Snacknya apa, terus kemudian perlu apa aja, buku segala macam dan kawan-kawan, hadiah-hadiah gitu juga. Oke. Berarti lo banyak ini ya terhubung dengan vendor-vendor ya. Iya betul. Saya jadi procurement tiba-tiba. Iya ya. Tadi gue juga mau bilang ya ada procurementnya juga di dalamnya ya kayak gitu. Berapa angka procurement tertentu? Itu enggak boleh skill. Misalnya setiap ada procurement, gue dapat berapa gitu. Iya lo dapat berapa? Kira-kira. Ya kickback lah. Enggak ada. Enggak ada ya. Sama sekali. Enggak uang tapi logam mulia gitu ya. Iya. Atau bingkisan gitu ya. Atau bingkisan gitu ya. Enggak. Ya atau iPhone terbaru lah gitu ya. Kan enggak boleh dalam bentuk uang kan. Iya benar. Anda sudah ahli ya. Tapi logistik itu kalau gua dengar pertama kayaknya rempong kan. Capek gak sih? Gimana lu? Jujur itu cukup menantang di awal ya. Karena saya juga punya background purchasing. Tapi yang saya sukanya di Toastmaster itu kalau kamu tuh punya banyak kesempatan untuk explore diri gitu. Nah di kali ini di posisi ini tuh saya belajar untuk jadi purchasing, belajar
nawar, belajar, cari Belajar vendor. purchase itu belajar belanja berarti ya. Iya, betul sekali. Oh, ini menarik nih, orang belajar belanja ya. Kayaknya waktu gue TK aja udah belajar lo belanja kan ke warung beli permen gitu. Itu bukan belajar dan belanja. Menarik. Belajar belanja kan orang biasanya belajar nyari duit kan. Nyari Ya. duit. Ini ngabisin Tapi duit. tidak semua orang belajar. Kita nggak pernah belajar kan? Gimana ngabisin duit? Ngabisin duit kayak gitu. Nah, gimana? Itu menarik, itu menarik. Nah, itu gimana menarik. Gusti tips menghabiskan duit yang yang benar gitu? Kasih ke saya. Jadi tapi itu menarik karena itu adalah salah satu yang saya pelajari dari teman-teman saya yang menurut saya tuh punya kemampuan atau literasi finansial yang bagus. Jadi siapa tuh? Bisa di-mention gak temannya? oh boleh Cahyani pertama. Cahyani. Oh Cahyani. Terima kasih Cahyani. Panggilannya Cay ya? Cai, panggil Cai. Dia tuh Orangnya sangat cincai gitu. Nggak ada dia gelap. Kenapa? Cahaya. Cahaya. Nih. dia tuh pinter banget. Dia tuh bisa gimana ya? Kadang tuh kita melihat suatu barang tuh kan pinginnya harganya murah aja. Tapi dari dia tuh bisa melihat bahwa point of view suatu barang, suatu jasa tuh bisa lebih dari nilai itu. Contoh, kalau ketika kita ke taman wisata atau objek wisata, kan ada kayak fotografer gitu kan. Biasanya lebih mahal kan. Iya. Waktu itu saya ke taman safari sama beliau. Satu foto tuh misalkan 50.000. Tuh ngapain kan punya handphone? Iya. Ya gak sih? Terus tapi dia bilang, karena belum tentu kita setiap tahun kesini atau setiap bulan kesini. Jadi harga misalkan 50.000 itu sangat murah untuk 5 tahun atau 10 tahun. Atau mungkin forever gitu kata dia. Oh, jadi nggak cuma ngelihat harga dalam konteks uang, tapi harga untuk momennya. Dan berapa lama bisa. Terus bagaimana belanja yang murah, belanja baju tuh setiap Juni sama Desember. Wah, menarik nih. Kenapa tuh? Kenapa? Karena ganti Juni dan Desember. Ganti season banyak diskon. Minimal 30%. Ganti season. Jadi umumnya Kalau Juni itu season apa? Dia tuh perpindahan dari mau ke summer deh. Berarti dia kalau nggak. Oh itu kan kalau di luar, kalau di Indonesia tuh berlaku juga nggak sih? Berlaku. Makanya kalau kalian perhatiin, Juni sama Desember tuh banyak sale. Kalau Desember gue tahu karena ini kan Christmas kan. Iya. Kalau Juni, tahun baru gitu-gitu. Ganti season kayak ganti periodnya aja. oh ganti semester aja. Iya gitu. Iya kenapa bener banget ya. Gitu semester ya. Jadi perhatikan momen, terus lihat juga nilainya ya. Terus bandingin harga sama produk lain, terus ada nggak diskon-diskonnya, ada nggak misalkan kalau pakai kartu kredit apa dapat diskon segala macem. Jadi lo ngerjain itu semua. Iya. Oh. Menarik kan? Tapi lo lelah nggak sih ngerjain itu kak? Asal kita senang tuh semuanya. Tapi lo senang. Senang. Padahal kita senang. Tapi nggak cuma karena di depan kamera kan, lo bilang senang kan? Jadi Kalau nggak pun bisa kita sensor ya, bisa kita ini. Bisa. Jadi Iya, senang. lu bisa ditanya senang gak sih? Asal kita senang ya lelah-lelah juga. Gitu. Senang gitu, lelah sih lelah aja gitu ya. Karena kalau lu nggak senang, lu nggak bakal lelah dong. Iya, agak lama nih gua nih. Jadi kalau lu mengerjakan sesuatu dengan maksimal gitu, lu capek kan? Capek. Nah, itu capek itu lelah. Iya. Ya capek sama dengan lelah, benar sekali. Ayo kita pindah ya sekarang. Sudah. Tapi karena senang itu sebenarnya jadi bahan bakar sih. Kamu sempat ngobrol juga sama Yuni dari Maranatha. Terus dia bilang, kamu Yuni itu tadi yang pas diskon itu kan? Iya itu Cahyani. Enggak, Yuni kan diskon terjadi di Yuni dan Desember. Oh iya. Jadi ingatnya pas Yuni ulang tahun. Nah, pas Yuni itu diskon ya, berarti. Kamu pintar ya. Iya betul. Ya, diskusi sama Yuni. Terus dia kan kayak ngasih tips nih untuk kayak S3 gitu kan, dokter. Jadi ketika kamu tanyain apa yang bikin kamu tertarik ngambil ini, mostly itu bakal kalau kamu bilangnya, oh saya tuh soalnya punya pengalaman ini, saya menang award ini, itu infonya tuh kurang kuat gitu untuk jadi kandidat yang lolos. Tapi kalau kamu punya interest, kamu punya kesukaan atau passion di situ, kamu besar peluangnya untuk diterima. Karena dia bilang studi S3 itu bukan soal pintar atau paling hebat, tapi soal
daya tahan atau resiliensi gitu. Contohnya gimana? Saya bidang apa gitu? Misalnya gini kan, Mau ke bidang mana? kenapa kamu misalkan ngambil finance misalnya gitu keuangan? Oh, soalnya saya suka banget sama keuangan gitu. Saya suka banget bagaimana tren-tren keuangan itu terjadi. Krisis ini saya tuh saya ngikutin. Kenapa ya gitu-gitu. Saya memperhatikan apa faktornya, apa solusinya, apa yang terjadi gitu-gitu. Ya karena dia suka, jadi otomatis resilience-nya jadi lebih Baik. lebih kuat gitu ya, lebih tahan banting gitu karena dia suka banget nih sama objek ini nih. Iya kayak saya suka Toastmasters, kalian juga suka Toastmasters kan gitu. Tapi kita nggak suka logistik ya. Kita Toastmasternya oke, tapi nggak logistiknya ya. Gue tahan banting, gue enggak. Jadi boleh dong gak banting. Jadi kalau dibanting nggak apa-apa gitu ya? Jangan, sakit tuh. Berarti tadi ngurusin logistik gitu. Tapi lo Susah senang ya? dan lo senang ya, makanya keribetan ngurusin logistik tuh terasa lebih santai dikerjakan kayak gitu. Karena kalau Toastmasters itu kan jujur tuh gue anaknya sebenarnya waktu masuk tuh takut mencoba. Kenapa tuh? Kenapa takut mencoba? Takut gagal. Takut gagal Akhirnya takut mencoba. Takut mencoba akhirnya takut selamanya gitu ya. Iya, betul sekali. Gitu ya. Takut gagal akhirnya emang gatal. Ya menggatal, makanya dia menggatal sekarang. Gatal nggak pernah gagal. Dia takut gagal tapi tidak takut menggatal. Karena kan kalau gatal tinggal gimana bisa gagal? Ya, Tinggal digaruk, nggak perlu mikir kan. Walaupun nggak ada kuku, pakai kuku Anda. Pakai gini lah, jenggotnya gitu. Ini kayak nggak rela aku gue pengen dulu. Jadi gimana? Tadi karena takut gagal kan. Cuman di sini tuh saya belajar untuk ya udah coba aja dulu. Jadi nggak usah banyak overthinking. Pas coba bisa ya. Kita bagus sih hasilnya. Dapat apresiasi ya gitu. Jadi begitu juga pas di logistik saya tuh nggak tahu, tapi pada akhirnya saya coba. Ternyata menyenangkan juga ya, ada hal menyenangkannya gitu. Itu yang mengapresiasi tadi siapa? Atasan atau bawahan? Iya. Ada atasan ada bawahan. Oh, dua-duanya berarti sopan. Kalau bawahan doang topless. Tapi masih bisa sholat asal tapi kalau atasan doang nggak itu. Itu harus ada bawahan. Harus teamwork ya. Tapi Gusti ini lumayan menarik nih, soalnya kan sebelumnya dia PRM nih. Gue agak kaget kok Gusti PRM bisa ya. Karena dia tidak terlihat seperti orang PR ya. Tapi dia terlihat seperti orang M gitu. Tapi PRM. Terus next termnya tiba-tiba logistik gue gitu. Loncatnya agak jauh ya. Dari background dia sebelum PRM dia ke PRM, lalu dari PRM dia loncat ke logistik kayak gitu. PRM itu kan PR ya, berarti banyak. Kira banyak kerjaan PR gitu. Emang pekerjaan rumah M-nya apa? Manager. Jadi pekerjaannya rumah manajer tuh dia ngerjain. Makanya dia jadi PRM kayak gitu. Bisa. Berarti sekarang logistik manager. Nah itu kenapa tuh? Kok lo berani pindah-pindah gitu jauh banget? Lo kan orang IT kan ya? Industrinya IT. Terus ngerjain PR. Terus mungkin sebelum itu IT ke PR lu. Kenapa lu bisa di PR dan gimana lu bisa ngerjain PR? Proses belajarnya gimana? Itu menarik sekali ya. Ternyata tuh saya tuh suka eksplorasi hal baru, meskipun takut-takut. Nah, kalau hal lama nggak pernah. Dia nggak suka yang lama-lama, dia suka yang baru-baru. Kalau udah teman lama, pantesan kita nggak dicari. Makanya kita yang ngejar-ngejar dia ya. Sukanya teman baru. Dia sukanya teman baru. Enggak, teman lama teman baru sama-sama, tetap di maintain. Tapi lebih suka yang baru tetap. Yang baru karena mengeksplor hal-hal yang baru. Tapi itu Gusti ya, kita nggak boleh ngejudge ya, paling nyalahin doang. Benar, gue sepakat sih. Sepakat kan. Tadi belajarnya gimana? Belajar gitu. Belajarnya tuh pada akhirnya perlu nanya sama senior member. Senior PRM sebelumnya tuh gimana cara kerjanya. Terus, jadi PRM tuh ada seniornya lagi? Kayak maksudnya PRM yang sebelumnya, yang udah selesai masa jabatannya gitu yang ya. lebih tua lah gitu ya. Masa kerjanya maksudnya. Iya. Secara umur juga kan lebih tua sebenarnya. Lu berapa umurnya? Gue kan kalian 2000 ya, jadi gue 26 tahun ini. Baru 26 tahun, muda sekali ya. Nggak kelihatan 26.
Dikira 27 sih gue. Kelihatannya kelahiran 78. Gak apa sekali. Anda jujur sekali. Iya. Terus jadi belajar sama senior-senior yang sebelumnya. Iya. Nanya dulu. Kan kalau katanya Kak Gatot tuh there's something new under the sun gitu. Kata Gatot. Gatot yang ini bukan ya? Yang ini lupa ya Pak. There's nothing new under the sun. Yeah. Dia pernah ngomong gitu. Jadi coba aja. Gak ada sesuatu yang baru. Pasti lo bisa nanya yang sebelum-sebelumnya itu berulang trennya. Gitu ya. Terus ya habis itu ya udah belajar coba gitu dulu ya? aja. Gue ngomong gitu ya waktu itu. Iya. Iya benar, there's new under the sun. Ini kan udah under the moon. Udah malam. Udah malam, gak kelihatan. Oke, terus lo nanya, diskusi. Terus ya akhirnya udah lo nyoba. coba dan pasti awal tuh susah ya. Apalagi kayak awal tuh banyak self doubtnya, bisa gak ya? Apalagi cenderungnya tuh karena kalau saya tuh tipikalnya panasnya lama gitu. Oh panasnya lama. Berarti lu kalau demam gitu Bukan itu. lama ya? Justru dia susah demam men. Karena panasnya lama gitu. Masih belum demam. Iya, harus digas dulu Masih ya. belum demam juga gitu. Udah 3 hari baru panas gitu. Berarti lebih ke diesel lo ya? Iya betul. Gue menganalogi ke diri gue sebagai diesel. Jadi panasnya lama, begitu panas nggak lama-lama Kencang gitu. Iya. Iya betul. Iya kan fisika ya, Iya betul. Iya. Jadi menurut saya tuh di 3 bulan pertama tuh lambat banget belajarnya soal ini kayak nyambungnya lama. Tapi once dapet treatmentnya, dapet kayak gue tahu langsung lebih cepet. Oh pantasan 3 bulan pertama lu sering ke apartemen gue curhat kan. Karena masih belum panas. Begitu sering banget udah dia. begitu udah dapat Cowok treatmentnya, gitu. udah Pas nggak butuh itu lagi. Nggak pernah datang lagi dia. Udah panas. Nggak pernah datang lagi kan dia main. Pertama lu dingin kan? Iya. Dia butuhnya yang panas gitu. Panas. Jadi banyak nanya ke senior gitu ya? Iya banyak yang Ke siapa yang lu sering tanya? itu tuh pasti ada IPPRM gue waktu itu, Angel. Kemudian gue juga ke Niki Theo. Niki. Harus juga ke Halo, Silma. Niki. Ke Silma juga, harus juga minta restu sama Zilva juga gitu. Banyak ya. Lu nanya ke kayak Nike gitu ya? Nah, Niki. Ke Adidas lu nanya nggak? Itu Nike. Nike ya? Gue ke Puma gue nanya sih. Puma. Nah kalau sekarang loncat dari PRM ke logistik gimana ceritanya? Ya itu diamanahi ya. Sama district director saat ini gitu kan. Diminta gitu ya? Minta. Lu kasih nggak? Lo dipinang ya sama dia ya? Ya kalau Pakai mahar apa waktu itu? mahar apa ya? Enggak ada. Nggak dijanjiin apa-apa ya? Maharoni paling. Maharani. Nah itu yang membuat lo pede pindah dari PRM jauh banget kan ya ke logistik kayak gitu. Karena mau coba aja sih kayak maksudnya di semester tuh this is the best or the safest place to make mistakes ya. Jadi kalaupun gue gagal atau salah ya udah gitu. Oh nggak dimarahin sama atasan? Diingetin. Nggak dimarahin nggak paling diteriakin. Enggak. Ditegur, apa diingatin ya, di-remind ya. Ditegur dengan ada suara yang tinggi. Untuk gue marah. Jadi Itu gue nggak marah, orang Kesel udah pasti. Jadi gue orang halus sekali gitu. Nah, logistik. Tapi sebelumnya lu pernah VPPR nggak sih? Nah, belum pernah. Jadi gue pas jadi Menarik. VPPR tuh barengan jadi PRM. Oh, SEE pernah nggak sebelumnya? Kan kalau logistik kan alignment-nya kalau di klub kan SEE ya? Pernah. Oh SEE. Oh udah pernah angkat-angkat ya waktu di klub Udah. ya? Di klub pertama gue angkat-angkat bantu nyiapin. Terus rencananya habis ini meloncat kemana? Iya. FM mungkin finance? Tergantung pinangan dari siapa lagi selanjutnya. Kalau siapa yang minang ya. Tapi Siapa kelihatannya yang kalau minang yang atau next itu lu- bakal minang nggak? Iya. Meminang siapa habis ini? Ya doakan saja itu. Ya kan? Gak pribadi ya. Gitu. Tapi kan Kriterianya udah deh rencana kayak mau gimana? minang kan ya? Udah rencana mau meminang kan ya? Ada belum jangan dong. Ternyata tapi jangan. Rencana tinggal Kan jawab rencana. ada, tidak atau Ya, pas. ada atau tidak atau Pas dulu. Oh dia nggak mau jawab Nggak mau rencana jawab. mau minangnya. Nah, karena itu- Tapi sudah ada ya? Belum ada. Oh belum ada. Belum ada. Ikan. Belum. Kalau kriteria ada kriteria. Kriteria ada. Animisme gitu.
Karena animisme berarti bisa sembahyang di mana aja kan? Iya, Kalau kita kan harus ke musola, harus wudu dulu. Kalau animisme itu harus wudu juga nggak sih kalau sebelum ibadah? Tergantung animismenya gitu. Macam-macam. Nggak usah ya ngebahas itu ya. Tergantung kayak mana dari kriteria tadi apa? Kriteria satu. Aduh, mengusahakan yang seiman atau akan jadi seiman. Seiman. Oh, seiman. Oke. Iya. Terus ya apalagi? Sama-sama beriman tapi beda agama nggak apa-apa ya. Yang penting sama-sama beriman. Iya. Seiman. Agak Oke. susah. Terus kalau bisa tidak galak. Tidak galak. Kalau bisa tidak galak gitu. Karena udah pernah sama itu tuh pusing gitu. Oh, kalau lo nggak bisa ya kalau digalakin lo memang langsung menciut ya. Sebenarnya waktu itu pernah punya temen dekat yang seperti itu. Oh, sebut aja namanya siapa? Jangan. Gak apa-apa nanti nggak disensor. Jangan. Enggak galak tapi dominan gimana? Jangan. Gue selalu dominan. Oh, lo suka mendominasi, nggak suka didominasi gitu ya. Iya, gue tuh dominan anaknya sebenarnya. Kalau bapaknya? Ada persyarat kriteria nggak untuk bapaknya? Gue pengen bapaknya dari Solo misalnya gitu. Iya. Asal bapaknya merestui kita aja sih. Kriterianya yang penting direstui. Iya. Gitu Tapi kan. tadi valid sih kalau yang galak emang PR sih ya. Iya, Dia kalau buat curhat gua, lagi dia yang curhat. Jangan nyari istri yang galak kata Gusti ya, bukan kata. Kalau saya. gue belum cocok mungkin sama yang galak. Sama yang galak dan dominan gitu ya. Dominan. Terus lo sukanya kayak gimana? Yang pasti sportif. 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 Support mendukung ya. Misalnya lo mau ngapain di support sama dia gitu. Iya. Gue pengen jadi logistik manager nih, oke go gitu. Gue pengen jadi PRM nih, go gitu. Ya kayak gitu. Gue pengen keluar rumah, go. Go. Lo gak bisa ya? Ya masih bisa, ada gak bisa. Supportif ya, supportif. Iya. Berarti lu nyarinya kayak yang cheerleader ya, tapi berjilbab gitu ya. Ya. Oh lo pengennya yang berjilbab gitu. Gak harus sih sebenarnya. Gak harus. Oke, yang jilbab supportif. keluar rambut dikit gitu. Kayak jipon gitu ya. Terus zaman kapan ya jipon ya jilbab poni? Itu jangan kayak gue baru denger lo. Bahkan udah Apa 2000. cuma ada di zamannya gue ya? Gue ada sih, gue ada. Dulu kan ada yang jilbab tuh kayak ngeluarin poninya kan, jipon. Oh jadi Seiman kriterianya dia seiman, tidak galak, tidak dominan. Kalau bisa yang suportif. Supportif. Apalagi? Itu dulu aja nih spill di sini. Jangan. Itu dulu ya? Enggak sih. Kalau sekarang Atau lo ada prefer dari kesukuannya nggak? iya suku. Kalau bisa sama-sama Jawa, kalau bisa. Kalau Sama-sama Jawa. Jawa. Orang Jawa silakan Gusti kalau seiman dengan Spesifik Gusti. Solo, Boyolali. kalau bisa sama Jawa Tengah. Oh, Jawa Jawa Tengah Jogja kalau bisa. Jawa. Jogja. Kalau bisa. Inas dari mana? Solo. Solo, betul lo. Tuh. Serius? Gus? Ih, kalau menurut gue sih, this is the moment, Iya. this is the Kalau time. gua ya, kalau gua Suku Jawa. Lo komen dulu, lo komen. no komen depan kamera, nanti bisa kalau di sini ya. Kalau gua sih nanya dulu aja. Nanya dulu aja. Kalau ditolak, tanya lagi. Tanya lagi, ditolak lagi, tanya ayahnya. Tanya ayahnya. Kalau ayahnya nolak, tanya ibunya. Kalau ibunya nolak. Berarti saatnya mundur. Tapi benar gue lihat Gusti itu belum pernah VPPR terus tahu-tahu jadi PRM dan bagus-bagus lagi karyanya ya. Iya. Makasih. Terus dari PRM ke Banyak logistik. logistik. Gue juga logistik, dia juga ini teliti banget sama. Iya, nggak pernah detail kelihatan dia. stres gitu. Lu nggak pernah kelihatan stres itu emang nggak ngeliatin atau? Enggak ngeliatin sih. Nggak ngeliatin, tapi lo stres sebenarnya di dalam. Ada stresnya pasti sih, tapi stres dalam yang kadar yang sehat. Kadar yang sehatnya kayak gimana? Masih bisa ke manage lah gitu. Oh, masih bisa di manage. Tapi lo kalau stres lo ngapain biasanya? Oh, pertanyaan bagus. Tebak saya ngapain? Nggak ngapa-ngapain lo ya biasanya ya? Tidur sih. Tidur. Tidur serius. Iya tidur. Padahal- Tipikal tidur. Berarti kalau misalnya Kadang lo orang lagi tuh ada main yang- tuh, lo lagi main ke tempat gua lo nggak tidur sampai malam, berarti lagi nggak stres berarti ya? Oh, jadi kalau mau tidur lu harus stres dulu ya. Nggak gitu juga sih, Vi. Kalau Tapi nggak tidur. ini menarik ya kadang
kalau beberapa orang mungkin gue juga ya kalau stres malah nggak bisa tidur. Malah misalnya nih insomnia, kayak gitu. misalnya nih besok mau ujian atau mau naik pesawat pagi gitu gue kadang susah tidur tuh karena takut nggak kebangun. Oh iya. Gue juga, gue kasusnya nggak pesawat biasanya. Biasanya ada masalah apa gitu di kantor. Apa tuh masalahnya Dal? Biasanya. Contoh. Contohnya misalnya ya, ada karyawan yang komplain gitu. Siapa? Belum selesai. Atasan dan bawahan. Jadi sama dia. Atasan dan bawahan. Harus saling melengkapi ya. Nah terus biasanya kepikiran tuh gue. Nah kalau kepikiran, kalau nggak bisa gue selesaikan atau nggak bisa gue manage tuh sebelum tidur masih kepikiran. Nah, biasanya gue nggak bisa nyenyak tuh tidurnya. Oh gitu. Menarik ya lu stres malah Tidur. bisa. Karena kalau stres tuh orang sesak napas kan. Oh iya. Tapi lu tidur begitu ya? Itu asma sih. Enggak kayak bawaannya ngantuk gitu. Bawaannya ngantuk terus tuh. Luar biasa Lu sih. tidur ya, cara rilisnya dengan tidur gitu ya. Ya, mereka kalau bawaannya ngantuk, betul lagi banyak masalah gitu. Menarik. Benar. Iya. Kalau selain tidur lo ngapain kalau lagi stres? Ngomong sama temen sih biasanya. Kita temen lu gak sih? Iya lo, kan itu ngobrol. Makanya dia ke podcast sekarang tuh karena dia lagi stres. Dia butuh tempat ngomong. Lu kenapa stres Gus? Kenapa Gus? Apa yang menyebabkan lu? Apa? Ada apa ya? Cerita-cerita apa? Cerita. Aduh jangan deh bahaya. Kok bahaya ya? Kok bahaya? Aduh enggak sih, enggak. Saya lagi happy aja. Oh, lagi. Oh lu stresnya karena lu happy ya? Karena terlalu happy dia bingung kenapa gue happy banget gitu ya. Iya. Kayaknya dia stres gitu kan. Iya. Ya, lagi happy aja sih lagi. Tapi yang paling apa ya? Lo biasanya stres tuh kalau dari pengalaman lo yang paling bikin lo stres apa selama ini? Sebelumnya itu adalah stres sama hal-hal yang gak bisa gue kontrol. Kayak Contohnya kayak apa? Contoh tuh misalnya kayak pertama pasti reaksi orang ya. Terus kemudian juga hal-hal tidak terduga. seperti Dulu tuh pas gue kerja di logistik juga by the way. Supply chain gitu. Ekspor, impor. Itu tuh gue harus memastikan supaya prosesnya, dokumennya semua itu lengkap. Karena kalau misalkan ada yang salah, ada jadi apa tuh ada penalti. tertahan kan? Iya. Denda ya. Penalti berarti gaji lo dipotong gitu. Enggak juga sih, cuman kalau Anda dikabari kena penalti 50.000 US dollar kan agak-agak ini ya. Oh penalti dari perusahaan lo kena penalti gitu. Iya. Nah, penaltinya lu pakai kaki kiri apa kaki kanan biasanya? Kan. Atau lu nyundul? Nggak mungkin penalti nyundul ya. lagi ya, Bisa sih dia ngoper dulu gitu ya. Berdarah nanti kalau. Iya. Jadi gitu. Dan ternyata di dunia itu gue belajar bahwa maupun lo serapi apapun, sepreventif apapun, pasti ada aja luar kontrol gitu. Itu waktu awal tuh gue cukup stres ya. Jadi ketika kerjaan gue juga berhubungan sama kontainer. Jadi ketika gue liburan ke Bandung misalkan, kan kita lewat tol ya. Ada kontainer dong. Itu gue stres. Oh setiap ngelihat kontainer lo jadi stres kayak gitu. Oh kerja Karena gitu. terasosiasi dengan kerjaan. Berarti lo tidur dong di jalan. Iya. Karena lo stres tadi tidur. Gue yang Ngeliat kontainer. Waktu gue gak Bisa nyetir. lo jadi gusti lo. Iya. Lu kalau jalannya di Bandung nih. Ngelihat kontainer stres tidur dia. Ya udah nggak mestinya nggak nyadar tiba-tiba udah nyampe Bandung gitu kan. Iya betul kayak gitu. Menarik, seru banget ya. Sih hidupnya ya. Enggak sih. Selain itu apa yang pernah bikin lo stres? Oh selama jadi PRM ada yang bikin stres nggak? Saat ini lu stres nggak? Saat ini sih enggak ya. Tapi kemarin lo stres. Enggak, biasa aja. Minggu lalu stres ya. Enggak, biasa aja. Besok aja. Besok Ya. ada rencana nggak apa stres? Stres tuh terjadi sama kita tiap hari kok. Cuman kadarnya aja. Mana bisa kita leverage lah bahasanya gitu. Oh. Tadi lu Mantap sih luar biasa. Iya, tadi lu mention lu nggak marah-marah juga ya orangnya. Tipikal marahnya tuh diem paling. Oh kalau lo marah diam. Jadi kalau Gue misalnya slam door ya? Oh kayak lo banting pintunya ya kayak gitu. Iya, slam door. Itu pintu apa? Pintunya siapa lo banting? Pintu emosi ya. Kalau pintu emosi. kalau pintu rezeki gimana? Jangan. Nah, Iya, jangan. buka ya. Iya. Kebuka ya. Berarti lo lebih kalau marah tuh diam aja gitu Iya. ya. Pokoknya nggak Nggak diekspresikan ya, nggak dikeluarkan kayak gitu. Paling mukul doang ya.
Gue diam-diam. Gue jujur gue belajar untuk tidak marah selama kayak sebelum pandemi deh. Oh pas pandemi. Pandemi itu gue belajar untuk tidak marah. Kenapa? Luar biasa sih. Karena marah, jadi marah itu akan meningkatkan kortisol kan, high kortisol. Itu akan bikin berbagai penyakit gitu. Jadi kalau misalkan marahnya lo pendam jadi penyakit, marahnya lo keluarin juga jadi penyakit. Nggak usah gitu. marah. Oh benar juga sih ya. Jadi nggak usah marah. Jadi kalau lu misalnya kan, lu misalnya marah kenapa dah? Gua marah biasanya dikhianati. Gua marah tuh. Dikhianati. Nah misalnya lu dikhianati nih, gimana? Misalnya sahabat lo yang udah lama temenan sama lo gitu. Tiba-tiba lo dikhianati. Dia join dengan kongsi lain. Pecah kongsi nih ceritanya pecah berderai. Kalau gue sekarang gue mikirnya berarti kita udah nggak se-vibing aja, udah nggak value aja, nggak se-frekuensi gitu. Kan ada sebuah quote yang bilang kayak burung itu kan terbang dengan sama jenisnya kan, gitu. Jadi ya udah berarti emang beda jalan aja gitu. Emang udah beda aja. Menarik sih. Jadi udah beda aja ya. Tapi positif sekali ya Kak Gusti ya. Ini versi gue yang positif ini. Tepuk tangan ya. Karena sebelumnya gue mikir jangan marah-marah itu maksudnya jangan diekspresikan gitu. Jadi marah ya dipendam. Cuma sakit pak. Dari Gusti gue belajar ya nggak usah marah aja gitu. Misalnya karena marah itu sendiri adalah penyakit ya katanya ya. Bikin penyakit sih, bikin pasti stresnya men-trigger ya. Dipendam jadi penyakit, dikonya penyakit. Dia nggak usah marah-marah. Ya udahlah. Memang Jawa banget ya. Ya udah sih cocok banget sih menurut gua sama orang Solo. Iya. Ini Jogja. Orang Jogja. Jadi misalnya nih kalau kita ambil contoh ya, misalnya ada orang nyuri duit lu misalnya. Oke. Nah, lu gimana dong? Gue berpikirnya berarti pertama. Bukan rezeki gua. Itu bukan rezeki gua. Atau mungkin gue kurang sedekah. Atau gue ketika itu pasti diganti lebih baik. Gitu. Atau tiba-tiba ada orang yang nampar lu gitu. Kalau nampar sih. Ya berpikirnya pasti. Maaf ya. Kalau tiba-tiba nih dengan jalan yang nampar pak gitu. Gue malah berpikir ini orang pasti ada sesuatu yang gak beres dengan dia gitu. Jadi makasih bukan gue yang salah, dia yang there's something wrong with him atau gue juga berpikir mungkin menarik atau berpikir belajar sesuatu kan ya. Ada kesalahan apa yang akhirnya Tuhan tuh ngasih tahu orang lain gitu sehingga lo ditampar gitu gitu. Kenapa lu mendapatkan sudut pandang kayak gitu? Apa ya lo prosesnya dapat yang kayak gitu karena kan kita bahkan di satu sisi juga banyak orang yang bilang kalau emosi itu harus diekspresikan, tapi harus diregulasi aja, maksudnya diekspresikan dengan kadar yang tepat gitu. Tapi lo memilih untuk ya udah tidak perlu ada emosi yang marah tadi gitu kan? Karena gue pernah marah sama keadaan, sama hal yang gak bisa gue kontrol. Terus yang ujungnya gue yang sakit sih. Gue marah gimana sih? Itu kapan tuh Gus? Itu kayak gue pas baru lulus kuliah. Udah lama dong ya? Iya. Lo marah gimana sih? Lo marah? Coba. Gue tuh marahnya tipikal dipendam. Itu yang pas waktu itu? Waktu itu. Itu pun bukan marah yang... Bukan. Lo ekspresi kan bukan yang aing, kayak gitu. Bahkan bos gue bilang, kamu tuh marah. Terus lo jawabnya apa? Saya pendam kayak gitu. Enggak. Jadi gue bilang kayak, lo tuh pernah. Kalau gue jadi Gusti, kok... Gue tiba ngeblank. Gusti kamu marah, gue jawab itu bapak tahu kan. Enggak, gue pernah kayak apa maaf ya kamu saya marah. Hah? Kamu marah? Itu saya tuh udah marah banget. Gitu. Itu waktu itu sebelum pandemi berarti. Makanya tadi dia mencari pasangan yang kalau bisa juga jangan yang galak. Karena dia sendiri udah nggak marah. Iya, keren sih keren. Tapi mungkin saja ya, mungkin ya. Kalau pasangannya yang tadi galak, kalau ketemu dengan dirimu dia berubah. Nggak stres gue pak, udah pernah pak. Gitu ya, udah pernah ya? Nggak, gue nggak lagi stres pak. Siapa itu? Siapa? Cerita gimana? Terus sekolah enggak. Gimana? Tapi pernah. Sampai kayak udah berarti gue nggak bisa sama yang kayak gitu. Tapi lu sebelum berpasangan itu tahu dia pemarah atau baru tahunya pas berpasangan? Tahu dia tipikalnya temperamennya tinggi. Ya udah kalau memang gue stres ya. Akhirnya lo selesai gitu. Di titik poin di mana
akhirnya udahan. Itu ya bener udahan. Iya, mungkin sama kayak Medi kemarin ya, nyarinya yang sejenis atau VIP kan istilahnya dia. Nggak, sorry, jangan sejenis, jangan. Lawan jenis, Sama-sama VIP maksudnya. Iya. Kalau Istilahnya tuh sekufu. sangat positif ya. Mes orang tidak marah, bukan tidak bisa marah, emang tidak marah aja. Iya, capek Pak kayak lu. Mungkin lo energi mesti lu ketemu sama istrinya Alvin. karena kalau lo marah ya, lo tuh rugi aja, energi lo capek habis. Iya. Gitu. Energi Gua lo setuju habis. sih. Terus juga lo marah, orang jadi tersinggung, hubungannya jadi mungkin tidak baik ke depannya. Kayak Terus lo kalau suka marah yang dipenuhi juga pasti ide kepala pusing atau sakit ya? Iya sih, gue pernah marah gemeter. Tuh, berarti ditahan banget. Gue marah sama tikus. Ini lu masuk rumah gue, itu tikus. Kapan lagi? Gue jarang marah juga, tapi sekali ada kesempatan. Nah, tapi kalau misalnya lo marah sama tikus, lo diemin juga berarti. Misalnya nih dia gigit pala lu. Atau dia ngambil makanan, lo, ya Oh, berarti bukan diam kan, diam, jangan marah gitu. Iya, berarti bukan cheat gue, berarti dia butuh makan gitu. Oh, positif sekali. Tikusnya senang ya, pasti makin menjadi-jadi dia. Enggak sih, Tadi trigger lu memiliki mindset tidak marah itu apa? Karena gue sempat sakit akhirnya. Oh, karena sakit. Kena mendam marah tadi ya. Bener marah gitu. Itu pun bukan marah yang ekspresif ya lu. Iya, diem tapi marah grundel gitu. Ya udahlah ya. Iya. Tapi gimana caranya nih misalnya teman-teman lo tuh tahu kalau lo marah sehingga atau ada hal yang lo nggak suka agar teman lo nggak ngulangin lagi. Karena misalnya lo nggak pernah marah, lo diamin aja, lo tenang aja gitu. Orang mikir oh ya udah nggak apa-apa gitu. Kan orang bisa take it for granted tuh. Ya, pertanyaan bagus. Saya nggak Ya bagus yang kedua ya. Sekali lagi bagus, gue dapat piring cantik. Itu menurut gua sih bukan pertanyaan bagus ya. Standar biasanya ya. Pertanyaan Gatot. Ya benar ya. Karena gue orang cukup toleran ya. Maksudnya toleransinya cukup tinggi. Nah, kalau dulu tuh misalkan oke nih masih ya udah lama-lama tuh kalau misalkan di titik poin yang gue jenuh ya udah gue bye gitu. Iya sih. Oh dia langsung bye. Oh Taurus memang begitu. Lu Taurus ya? Iya, gue Taurus. Gue juga. Jadi Lu Taurus juga. Gue tuh hampir jarang sangat marah gitu. Orang benar-benar kayak ngelihat itu kayak sangat-sangat fun, menyenangkan, charming, so lovable gitu. Tapi nggak ada yang tahu titik marahnya kapan gitu. Yeah. Terakhir marah Pas kapan? tuh Terakhir marah? Berapa bulan yang lalu tuh gue marah. Tapi udah gue diam aja gitu. Diam aja gue sampai teman gue tuh kayak bertanya-tanya ada apa kayak gitu. Tapi akhirnya dia tahu terus dia reach out kan, baru gue ngejelasin bla habis itu udah kelar. Setuju. Gue juga gampang sih maafin kayak gitu. Atau kalau gue tipikal yang bikin cooling down sendiri, terus ya udah biasa lagi. Cooling down-nya gimana? Iya kayak Berendam ya, mandi di dalam air panas gitu ya. Itu nggak cooling down. Maksudnya panasnya Warm up yang itu. lain. Oh gue ada kayak misalnya tipikal yang kayak gue gak suka nih, kesel. Terus gue kayak melogikan rasa gue, akhir kayak bertoleransi ya udahlah segala macam. Ini menarik ya, melogikakan rasa gitu ya. Iya. Kita rasa tuh maksudnya ini kenapa? Nggak ini? pakai feeling. Jadi feeling tadi misalnya lo harusnya pakai emosi, pakai feeling, dicari logikanya di mana gitu. Contohnya Logiknya gimana, Gus? gitu. Misalnya kayak gini, kadang tuh kita suka nggak tahu kita tuh lagi sedih, marah, kecewa, kesel, tapi nggak enak aja gitu kan. Ini perasaan apa gitu? Jadi kadang-kadang kayak taunya orang tuh marah-marah aja gitu kan. Nah waktu itu pas gue lagi kesel sama temen gue ini kayak gue diemin nih, gue sebel banget nih dengan sikapnya seperti ini. Tapi gue tarik jarak dulu nih. Tapi tanpa kelihatan gue gak suka ya atau marah. Gue berpikir, oh dia itu sebenarnya iri sama gue gitu. Oh karena apa dia gini-gini? Karena sebenarnya iri, kasihan ya gitu. Jadi ya udah kayak sebenarnya lu cuma iri aja gitu. Ini kayak malah jadi kayak kasihan gitu. Menarik. Ini kayak jadi karena kasihan jadi udah gak marah lagi, biasa aja. Gitu. Tapi tetap kasih distance ya akhirnya, kasih boundaries yang lebih gitu. Ya kita jangan sama orang yang pemarah lah gitu ya, mengurangi. Tapi itu ngefek. Efek ke kesehatan mental lo ibaratnya. Bahkan dulu di kerjaan pertama gue tuh isinya orang marah-marah semua. Kenapa? Bukan kerjaan Di utama. logistik. Karena mesti cepat. Iya sih, karena cepat terus banyak stresnya tinggi. banyak dokumen gitu-gitu ya. Terus kayak banyak masalah. Nah, kalau misalnya lo jadi atasan nih, terus bawahan lo kerjanya nggak sesuai gitu, lo gimana dong?
Ya diajak ngobrol sih. Ajak ngobrol gitu ya. Nggak marah-marah juga gitu ya. Jangan Pak, rugi dulu Pak, marah-marah Pak. Rugi Jantungan lu ntar masih Benar muda ya, marah-marah. jantungan. Lo pernah jantungan pas marah? Enggak sih, alhamdulillah. Tapi maksudnya gue pernah sakit yang menurut gue juga rugi ya. Itu sakitnya dulu tuh gimana sih? Panas atau Dingin? Atau Kayak panas dingin? pusing, Atau hangat? terus kayak jadi suka kayak demam gitu, suka ke dokter. Berarti segitunya kalau ya? misalnya lo suka demam ya dilanjutin lah. Suka ya. Ya gitu. Ya gitu. Jadi gue akhirnya belajar untuk tidak marah, which is itu susah. Jadi ada sebuah, ada ayat suci lagi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita suka yang suci-suci ya. Jadi kalau kamu janganlah marah bagimu, pokoknya kalau kamu gak marah, surga itu jaminan bagi kamu. Which is itu susah kan. Kalau nggak marah. susah. Ya nggak marah itu susah ya. Gak marah susah. Makanya kayak belasi Karena orang bilang gue tuh marah diam kayak gitu. Sebenarnya itu bentuk marah sebenarnya. masih marah. Masih marah itu ya. Masih marah Iya, itu masih marah marah. kayak gitu. Ini berharga banget nih ilmu. Ya gue juga pernah dengar sih. Jadi belajar untuk tidak marah kayak gitu. Itu emosi yang paling susah. Iya, gue untuk pernah ini. dengar nasihat juga, pokoknya jangan marah deh, jangan marah. Ya benar. Gue juga pernah bilang, Jangan- gue pernah baca juga tuh jangan marah, sehingga gue memilih kalau marah tuh diam. Tapi gue baru tahu nih, Iya, ternyata diam tuh sebenarnya juga bagian dari Betul. marah. Makanya Malah kita bilang, sama ya. iya, gue Betul, marahnya jantungan diam sih. kayak gitu. Kalau marah dipendam, idol cancer tuh jantungan sih biasanya. Oh, Hmm. kalau dia lahir, kalau gue kan cancer. Oh iya itu, ya. Lo cancer ya? Zodiac lo cancer. Iya iya. Tapi Gue gak percaya tapi gitu. Kayak gue pernah juga baca penelitian yang dibilang kalau marah yang lo pendam tuh jadi cancer kayak gitu. Makanya dibilangnya unek-unek keluarin aja. Tapi ya itu, maksudnya mungkin ya emang disampaikan. Tapi bisa saja unek-unek itu dikeluarkan malah nyinggung orang lain ya. Dan Iya itu juga sih. sebenarnya bagian dari marah juga tadi jadinya. Karena energi negatif lah ya. Ya makanya kayak perlu dilogikan dulu atau sesuatu yang benar-benar kayak ini kayaknya udah gak bisa nih mesti ngomong gue tuh gak suka ya kalau misalkan lo tuh ngomong kayak gini karena buat gue tuh gini ya udah gitu. Ya diselesaikan ya. Ya gue juga diam dulu. Tapi biasanya tuh kan gue bilang nih gue marahnya diam kayak gitu. Jadi kalau gue diam tuh marah. Tapi biasanya ada momen tertentunya tuh. Ada batasnya gitu. Itu kayak ada momen yang gue akan refleksi dulu kenapa gue marah, kenapa apa penyebabnya. Oh ternyata cuma kayak gini ya udahlah kayak gitu. Kalau gue udah nyampe di titik udahlah kayak narik nafas sudah biasanya Iya, udah kayak selesai gitu. gitu. Tapi biasanya kalau di gue kalau tipikalnya udah melewati agak parah nih, buat gue itu gue akan set boundaries gitu. Ya gue juga sih set boundaries ya. Jadi tetap gak marah ya. Tapi kayak iya kabar. Gimana gitu. Ini pelajaran berharga banget Berharga ya dari Kak banget, Agusti. luar biasa. Kalau Kalau pernah marah untuk kayak orang yang suka marah-marah kan lu mastering your emotion ya, atau bukan mastering lagi, regulasi. emang nggak ada. ya memang nggak ada emosinya dibikin benar-benar jatuhnya tuh kayak dibikin di level paling bawah gitu ya sehingga tidak muncul. Rugi sih kalau marah-marah sih. Capek. Kayak Berapa kerugian lo yang pernah lo hitung pas lo pernah marah? Enggak sih. Tapi maksudnya kalau kalau misalkan lo ya bisa merilis itu ya, kan ada cara untuk merilisnya ya. Lo lebih happy tuh kayak rezeki lo bakal banyak juga, vibe-nya juga lebih apa, Lebih positif Iya, gitu iya. ya. lebih Karena kalau marah orang menghindar lah ya. percaya atau enggak, bahkan gue tuh mengobservasi orang yang keras atau suka marah itu dijauhin banyak orang sih. Orang udah takut duluan ya kayak gitu. Ya vibe-nya juga kurang enak kan. Dijauhin banyak orang ya. Atau ada ayatnya juga gue lupa tapi. Iya, udah lagi lama. Jadi kayak ya udah happy aja santuy kayak ya udahlah ya gitu. Jadi marah itu rugi ya, rugi. Dan Buat gue ya, kalau kalian ada yang ini ya itu serah kalian sih. luar biasa. Tiba-tiba dapat ini ya kuliah Iya aku jadi kayak mental health ya. aku jadi kayak speechless gitu mau nanya apa lagi Karena gitu. kan kita podcastnya kayak ngelantur-ngelantur. Ngelantur, Ada yang bikin bagus orang sih. marah ya. Iya. Podcast kita bikin orang marah Tadi kan sebenarnya. iya. Tapi sekarang diajarin untuk tidak marah. Iya. Untuk mengeliminasi emosi marah tadi gitu. Dan itu kayaknya iya sih. Itu at some point penting sih ternyata belajar itu. Berapa lama tuh lo butuh waktu belajar? Oh lama banget. Lama banget. Karena lama menurut gue banget. Itu berapa lama? Waktu itu karena logika gue bilang, kan gue pakai logika kan. Maksudnya ya gue wajar ketika gue diperlakukan seperti ini gue marah dong.
Jadi kayak sangat wajar lo marah gitu. Bahkan kalau gue cerita ke temen gue, wajar gak sih gue marah kalau gue diperlakukan seni? Wajar banget. Tapi yang tadi bilang kayak, rugi gak sih marah-marah gitu. Kayak iya juga sih gitu. Ya ngapain gitu ya, gak worth it juga gitu ya. Apalagi yang bikin lo marah tuh misalnya, ya katakanlah misalnya Mr. M kayak gitu kan. Mr. Monica. Oh, Monica. Iya. Bukan Mister. Gak penting kan Mr. Monica ini kan. Oh, Laki-laki dong ya, laki-laki. Oh dia Mister, maksudnya suami Monica berarti, suaminya Monica. Itu manggilnya Mister Monica. Mister Monica. oh iya. Oke. 5 menit lagi cepet banget. Gak berasa ya, padahal kita baru ngebahas marah doang nih. Masih ada emosi lainnya, senang, kecewa, sedih. Itu marah doang yang kita enggak itu marah atau emosi-emosi. Atau sedih juga mesti. Sedih juga jangan sedih berlama-lama kan, kayak ada bilang kan Atazan jangan sedih gue agama gitu. Jadi kayak belajar ya udahlah, cari hikmahnya, cari silver spoonnya, kayak black setnya apa. Lo tuh deep banget ya pemahamannya kayak gini ya Kak ya. Jadi Husband material banget gak sih? Makanya Nas Nanti yang mau sama Gusti dari Solo, klik link di dari bawah Jogja, ini. kayak gitu. Misalnya dari Solo, Boyolali. komen aja di podcast kita, Nanti tanyain di follow up nomornya, sama kita pemulu kasih. ya. Kita japri. Ya, Pri. ya terima kasih teman-teman. Tapi kalau ada kira-kira kapan tanggalnya? Kamu ada target nggak Kak? Misalnya pengen berkeluarga tuh di usia berapa? Kan ada tuh orang targetnya usia. Kan sekarang udah 38 nih. Lo ngomong gitu kan pada takut juga dikira segitu. 37. tapi jujur gue tuh dulu pingin nikah muda sebenarnya. Kayak baru lulus langsung nikah. Terus kuliah. Beneran gue tuh Lu pingin lulus kuliah tahun berapa? Waktu itu terus seiring berjalannya waktu ternyata tidak dikabulkan juga kan. Gue akhirnya belajar untuk menerima bahwa ada hal yang nggak sesuai juga. Terus akhirnya kalau sekarang ya apa sih sambil berusaha sambil cari ininya, cari waktu, Cari lowongan lah ya. Still keep trying lah. Keep trying and never give up ya. Tapi husband material gue setuju banget ya, karena sosok pemimpin rumah tangga yang nggak marah-marah menurut gue. Nggak marah. Bisa. Iya. Dia bisa masak loh, bisa masak kan? Baru belajar masak. Tuh baru Masak belajar, batu. baru belajar langsung bisa dia. Batu kerikil ya. Aduk, kasih Ya bawang. ada sih, waffle gue bener-bener cuk gitu. Tapi ada loh orang masak batu. Tapi yang dimakan kuahnya. Oh kayak berasa ya kuahnya. Batu apa? Ini batu apa Dikasih bumbu kasih gitu. bumbu, air gitu. Jadi kayak sop batu. Gue baru tahu sih. Iya, Gue juga baru tahu sih barusan. Oke, Luar biasa. Menarik sekali. Menarik. Lu kayaknya harus bikin seminar tuh mengenai itu. Oh, Orang jangan membutuhkan tuh. Oh jangan marah bagimu surga itu kata kalimatnya. Jangan marah bagimu surga. Jangan marah bagimu surga. Iya. Wow. Meskipun nggak sholat ya. Gue tidak berbahas yang itunya. Iya. Nah, jangan marah bagimu surga. Gila ya. Dia pintar banget ngakalin ya. Aduh gue lagi gak mau sholat nih, udah jangan marah aja gitu. Bagimu surga gitu. Tapi bukan begitu ya, bukan begitu. Luar biasa, gue sangat bersyukur sih. Sebelumnya nggak pernah ngobrol tentang ini ya gitu ya. Dan gak pernah ngomong deep ya sama Kak Gusti ya. Deep. Karena kan Namanya ya shallow. maksudnya dia kan sibuk Iya, dari sibuk. PRM Cari waktu loncat susah. ke logistik manager. Ngurusin logistik orang-orang banyak ini. Gitu. Ada yang mau terbang ke sana dia urusin tiketnya. Oh iya, kemarin gue riset tiket-tiket itu. Nah, ada yang mau nginap di sana dia ngurusin hotelnya gitu. Ada yang mau makan, ada alerginya atau enggak, dia yang ngurusin. Pokoknya semua yang dia ngurusin kayak gitu. Junjun dia yang kurus. Kalau bisa begitu Oke. Terima kasih banyak Kak Gusti. Kita belajar banyak dari Kak Gusti hari ini. Dari namanya yang awalnya dipanggil Tias menjadi Gusti, lalu dia Harta mungkin nanti ya. harta mungkin nanti. Hartanya udah tadi ya. Oh, udah. Kekayaan yang paling berharga adalah Keluarga. tidak marah. Tidak marah. Iya. Lo pantun gak sih? Yuk lu ngomong dulu ya, sambil nyari nih. Iya. makanya nih nanti gue kasih signal ya. Jadi tadi kita belajar bagaimana Kak Gusti juga pindah dari satu profesi, bukan satu profesi ya, dari satu role yang lainnya dari PRN menjadi logistik manager. Terus dia juga bisa menerapkan
prinsip dimana mencoba sesuatu itu harus dilakukan, tidak perlu mikir, tidak perlu overthinking, pada akhirnya hasilnya bisa membawa kebaikan ya buat orang-orang kayak gitu. Dan yang terakhir, meregulasi emosi, spesifiknya di marah. Kalau bisa jangan sampai marah gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Gusti. Alvin, pantun. Upacara pakai baju merah. Cakep. Pulangnya beli melati. Artinya, Kalau mau mengelola marah-marah, Cakep. belajarlah sama Gusti. Yeay.